Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal fuel dilution. Fuel dilution itu adalah ketika oli mesin kecampuran sama bensin. Jadi rupanya ada dua teori ya. Yang teori pertama adalah teori Indonesia, yang kedua adalah teori luar. Karena ya penulis nggak tahu siapa lagi yang selain penulis yang punya pikiran berbeda ya. Jadi barusan ada pemirsa yang seorang mekanik, termasuk untuk balap-balap juga, itu ngomong bahwa fuel dilution itu terjadi karena bensin yang tidak terbakar. Tidak terbakar itu artinya adalah bensin masuk ke ruang oli karena bensinnya ketika ada ledakan busi nggak ikut terbakar dan nyampur ke nempel ke dinding, dan akhirnya ketika piston bergerak ke atas itu bensinnya akan merembes ke ruang oli. Dan nyampur ke nempel ke dinding, dan akhirnya ketika piston bergerak ke atas itu bensinnya akan merembes ke ruang oli. Jadi itu teori yang penulis sebut teori Indonesia. Karena sepertinya banyak yang berpendapat seperti itu. Yang penulis anut itu berbeda. Fuel dilution terjadinya bukan setelah ledakan, bukan setelah businya menyala, tapi sebelumnya. Kalau dari teori penulis, yang penulis anut, fuel dilution itu terjadi ketika bensin bersama udara sudah masuk ke ruang mesin. Jadi udara itu masuk ke ruang mesin ketika proses intake ya, ketika udara dari luar masuk ke ruang mesin. Jadi valve-nya buka, ketika piston bergerak turun, udara berserta campuran bensin yang disemprotkan oleh injektor atau dari karbu itu ikutan masuk ke ruang mesin. Jadi proses turun. Terus sesudah itu udara bergerak ke atas lagi, piston bergerak ke atas lagi. Nah, pada saat piston bergerak ke atas itu sudah ada butiran-butiran bensin yang nempel di dinding piston. Dinding silinder. Ya. Sudah ada yang nempel di dinding silinder. Jadi saat piston bergerak ke atas, kalau ring pistonnya longgar, maka bensin ini akan rembes masuk ke ruang bakar. Terus akhirnya piston bergerak sampai posisi mendekati puncak, busi menyala, terus piston bergerak turun, semua udara akan habis terbakar, habis meledak. Jadi ada dua pendapat berbeda bertolak belakang.
Strateginya beda, tapi penulis melihat ada kesalahan strategi di situ. Jadi kalau yang teori Indonesia, yang fuel dilution terjadi karena bensinnya nggak kebakar, itu solusi yang dianjurkan seringkali adalah bensinnya dikurangi. Diharapkan dengan dibuat makin irit, maka apa jenenge, fuel dilution akan berkurang, karena ya bensinnya yang nempel jadi berkurang, sisa pembakarannya akan makin sedikit. Tapi ada kesalahan logika yang harus lihat di situ, karena ada istilahnya stoikiometri, pembakaran ideal. Apa sih pembakaran ideal? Pembakaran ideal adalah ketika tenaga yang dikeluarkan sempurna, ketika pembakaran itu terjadi lebih sempurna. Pembakaran lebih sempurna artinya apa? Bensinnya lebih habis. Ini kita bisa lihat juga dari sisi emisi hidrokarbon. Jadi sisa pembakaran itu kalau terdeteksi, sisa pembakaran itu dideteksi oleh uji emisi, oleh gas analyzer sebagai apa? Sebagai HC, angka HC, hidrokarbon. Ada HC itu menunjukkan bensin nggak kebakar. Gimana caranya mengurangi HC? HC itu terjadi paling minim ketika pembakaran terjadi sempurna. Mengapa penting disebut sempurna ini? Karena pembakaran sempurna terjadi pada rasio bensin dan bahan bakar tertentu. Enggak asal bensinnya dikurangi maka HC-nya kecil, enggak. Butuh rasio bahan bakar sekian, terus udaranya sekian, baru HC-nya bisa kecil. Nah, ini kesalahan logika yang dilakukan orang-orang. Kalau kendaraan dalam kondisi standarnya sudah irit, yang artinya HC-nya sudah cukup besar, dibuat makin irit, ya HC-nya makin meningkat. Bensin yang tidak terbakar ya makin meningkat dong. Jadi diiritkan itu bukan solusi, bukan selalu solusi. Kalau motornya setelannya boros, diiritkan akan mengurangi, karena membuat campuran bahan bakar makin ideal, makin stoikiometri. Tapi kalau sudah irit, diiritkan lagi, malah makin parah. Sisa pembakaran makin banyak, sisa pembakaran. Ya bisa dilihat lah di di HC-nya gas analyzer atau tes uji emisi. Harusnya bisa dilihat seperti itu. Jadi solusi mengiritkan itu bisa jadi salah. Dan siapa sih yang sudah membuktikan gitu loh? Diiritkan jadi berkurang, jadi sembuh gitu. Ya kalau kendaraannya boros jadi sembuh. Kalau kendaraannya irit ya enggak lah. Enggak ngefek malah. Nah, untuk teori yang kedua yang bensin rembesnya ke ruang oli ketika sebelum busi menyala, nggak ada solusi yang pas. Solusi yang pas itu gimana caranya bensin itu bisa benar-benar
halus, halus apa sebarannya ya. Jadi kan seperti kita tahu kalau injektor itu nyemprotnya dalam bentuk butiran. Nah ini gimana caranya nyemprotnya bisa halus, bisa lebih kecil-kecil. Jadi bensinnya nggak membentuk droplet ya, membentuk butiran-butiran air, butiran-butiran bensin, cairan bensin di permukaan dinding silinder. Jadi nempelnya cuma di piston, di domnya, tapi enggak di dinding silindernya. Wes itu. Cara lain adalah ya apa jenenge? Mengurangi pasokan bahan bakar enggak terlalu pengaruh karena bedanya kan cuma sedikit. Yang rubah di pasokan bahan bakar itu kan biasanya cuma durasinya. Kalau dari sisi butiran yang masuk ke ruang mesinnya kan cuma beda sedikit. Wes itu. Tapi terlepas dari apa teori-teori yang manapun, ada petunjuk-petunjuk gimana caranya fuel dilution itu bisa dikurangi. Kalau yang dari lihat pengaruh dari bensinnya sendiri besar. Jadi beda bensin, beda kemampuan fuel dilutionnya. Dari sisi kimianya ya nggak ada hubungannya dengan oktan, tapi sifat lain, entah sifat apa lupa penulis. Dari sisi bensinnya pengaruh, oli ya sedikit mempengaruhi, terutama dari ya kemampuan mencegah bensin masuk ke ruang oli. Dari sisi hardware-nya, ring piston, kesehatan ring piston, yang dinding silindernya yang ada scrap-scrapnya atau enggak kayak gitu mungkin pengaruh juga itu. Jadi yang permukaan silinder yang dibuat crosshatch mungkin bisa membuat oli nempel lebih baik, tapi ya bensin juga. Terus apalagi? Nah, selain itu adalah faktor yang bisa kita pengaruhi. Jadi fuel dilution itu terjadi lebih parah pada kendaraan yang tanpa beban yang jalan RPM rendah. Jadi kalau nggak ada usaha lawan balik dari misalnya dipakai boncengan, dipakai nanja, dipakai ngelawan angin, itu malah lebih mudah terjadi fuel dilution. Kendaraan yang dibiarkan idle, yang dibiarkan jalan nyantai itu tanpa beban, itu malah lebih tinggi kemungkinan fuel dilution. Unik kan? Padahal biasanya pembakaran itu lebih sempurna kalau nggak ada beban. Jadi kalau ada beban, pembakarannya malah lebih dihambat karena daya dorongnya sebagian besar dipergunakan untuk menggerakkan. Gampang-gampangannya ya, kendaraan itu biasanya kalau semi-semi berasap itu berasapnya kapan sih? Berasapnya kan ketika digaspol, mau yang diesel, mau yang bensin. Ketika gaspol ya, gitu ya, baru berasap banyak. Jadi kendaraan yang asapnya tipis jarang waktu idling itu berasap, waktu digas nggak berasap. Yang lebih sering terjadi adalah ketika digas berasap, ketika dibiarkan idle nggak berasap. Kayak gitu kan. Nah, faktor ini yang perlu kita perhatikan.
Tuh teles dalane ngeri. Nah, apa? Nah, kondisi seperti itu ya artinya kita butuh membuat mesin bekerja lebih sempurna. Ya baik yang teori 1 atau 2, lebih baik bila apa namanya? Bila pembakaran terjadi sempurna. Pembakaran terjadi sempurna gimana caranya? Ya rasio bahan bakarnya mendekati ideal. Ideal itu gimana? Ya itu 12,5 banding 1 atau berapa itu. Kondisi di mana performa motor makin keluar, di mana tenaga itu keluar lebih banyak. Jadi bukan di kondisi di mana kendaraan itu irit, enggak, tapi di mana kendaraan itu tenaganya paling hebat, yang paling optimal. Ya wes kayaknya itu aja ya untuk fuel dilution. Jadi ya mengiritkan menurut penulis bukan cara yang tepat. Motor penulis juga CO nya sudah di watt per 8, tapi perasaan kok dari lihatkan warna oli kemarin, perasaan kok fuel dilutionnya makin berkurang. Ya wes lah itu aja. Jadi motor penulis sudah CO plus 8, tapi ya pakai oli Win ya, bisa awet ya. Jadi terbukti menambah CO plus 8 tidak bikin fuel dilution makin parah. Oh ya, tapi penulis sudah pakai modifikasi saluran intake keluar dikecilkan. Dikecilkan artinya apa? Udara yang masuk ke ruang bakar makin sedikit. Dan penulis merasa campuran makin kaya tapi fuel dilution nggak berkurang. Nggak nambah, tapi malah berkurang. Ya wis lah, itu aja. Ya penulis dari berdasarkan fakta aja lah yang terjadi di motor penulis. Kalau ada yang punya fakta lain ya silahkan. Kalau soal bensin Pertalite dan Pertamax ya mungkin gara-gara Pertalite juga, tapi siapa tahu lah. Soalnya masih terjadi fuel dilution di motor penulis. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Belum. Waktu penulis sudah pakai Pertalite, penulis itu sudah pakai BM1 juga. BM1 kan umurnya pendek ya. Cuma 100 km. Yang oli Win ini bisa 500 km. Jadi kalau BM1 itu gara-gara Pertalite dan artinya Pertalite bikin fuel dilution, maka fuel dilution efeknya ya harusnya tidak bisa dibilang kecil ya terhadap oli apa namanya Win 20W50. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.